Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kita lanjutkan ke pembelajaran 1 di subtema 2. Hari ini kita masuk ke subtema 2. Pada subtema 2 pembelajaran 1 ini ada beberapa muatan ya. Oh ya, untuk subtema 2 itu tentang bekerja sama mencapai tujuan ya. Kemudian pada subtema 2 pembelajaran 1 ini ada 3 muatan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Untuk IPS-nya sendiri, sekedar informasi bahwa IPS itu adalah cabang ilmunya luas ya. Ada ekonomi, geografi, sejarah, akuntansi. Cuman di sini untuk subtema 2 ini masuknya ke sejarah juga ya. Ada muatan sejarahnya IPS ya. Terkait beberapa perjuangan rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Kemudian untuk IPA, IPA ini adalah ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kalau materi IPA itu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Kemudian kalau bahasa Indonesia adalah kalimat efektif. Itu tadi ya, ada 3 muatan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Di sini ada beberapa tahapan kegiatan pembelajarannya. Meneruskan peristiwa penting. Oke, dengan kalimat tanya. Jadi nanti kalian akan menggali informasi menggunakan kalimat tanya dan dibuat dalam bentuk peta pikiran berdasarkan bacaan yang ada ya. Dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian yang kedua, nanti mempresentasikan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan. Ini menyesuaikan nanti. Untuk yang ketiga, menyajikan ciri hasil pengamatan tentang ciri-ciri hewan melalui diagram. Oh iya, oke. Nanti di halaman 48 ya, ada diagramnya di situ nanti. Ciri-ciri akan Bapak jelaskan di video. Nanti kalau kalian memang menyimak videonya, kalian akan bisa mengerjakan yang ada di halaman 48. Kita langsung saja. Kalau di buku itu halaman 44 ya. Yang mana pada halaman awal di pembelajaran 1 ini ada gambar seorang pejuang di sini. Istilahnya ini adalah pejuang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya bangsa Indonesia masih perlu berjuang. Betul ya. Jadi Indonesia ketika setelah memproklamasikan kemerdekaan itu tidak serta-merta dia langsung bebas tanpa maksudnya gini, setelah mereka memproklamasikan itu mereka tidak bisa langsung menikmati kemerdekaannya. Mereka masih harus mempertahankannya, masih harus memperjuangkannya. Karena di beberapa tempat masih ada penjajah yang belum kelar ibaratnya urusannya, belum selesai menjajah Indonesia. Jadi harus diratakan semua supaya semua penjajah yang ada di Indonesia kalah lah gitu intinya ya. Jadi di bawahnya itu ada teks kemerdekaan atau teks bacaan. Berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Benar ya. Masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari bangsa asing seperti Belanda. Tapi di sini ketika Belanda datang ke Indonesia untuk kedua kalinya, disambut dengan berbagai perlawanan karena Indonesia ini udah merasa merdeka. Oh, kita udah merdeka nih. Belanda datang, kita hajar aja katanya. Kurang lebih seperti itulah. Seperti itulah pemikirannya saat itu ya. Sehingga sejak 1945 sampai 1950 ada berbagai macam pertempuran yang ada karena Indonesia ini udah merasa merdeka, tidak mau lagi dijajah, melawan dia ya. Cuman Belandanya ketika datang lagi dia dibantu oleh sekutunya yaitu pasukan Inggris. Dia bawa kawan katanya. Dia datang kali ini bawa kawan yaitu Inggris. Kemudian bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Oke, di berbagai daerah ya. Jadi perjuangan ini dari 1945 sampai 1950 itu banyak sekali pertempuran yang terjadi. Tapi di sini kita akan bahas beberapa perjuangan atau mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Salah satunya adalah di Surabaya. Kalau di Surabaya ini lebih ke dia tuh yang memicunya ketika Belanda ini mengibarkan bendera
di atas apa? Di atas hotel apa namanya waktu itu? Hotel Yamato. Jadi si Belanda ini mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Di situ kan bendera Belanda kan merah, putih, biru. Jadi si pemuda Indonesia merobek warna birunya, tinggal merah dan putih. Nah, itulah yang menyulut terjadinya pertempuran di sana. Kalau Bapak bacakan di sini ya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Oke, ini adalah pemimpin Belanda saat itu. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Di sini pasukan Inggris ini adalah sekutu daripada Belanda ya, atau semacam kawan mereka, partner mereka lah, kawan mereka untuk bersama-sama menjajah Indonesia kembali. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Jadi Jenderal Malabi ini tewas di Jembatan Merah di daerah Surabaya ya. Nah, makin setelah jenderal ini mati atau terbunuh, makin panaslah kondisi. Makin panaslah kondisinya. Maksudnya panas dalam artian sini situasi makin genting, makin mau perang lah istilahnya si Belanda ini. Oke, sebentar Bapak tunjukkan dulu foto Jenderal Malabinya ya. Oke, ini dia. Ini dia si Jenderal Malabi tadi yang terbunuh oleh pasukan Indonesia. Ada pemuda Indonesia di Jembatan Merah daerah Surabaya. Ketika Jenderal ini meninggal, mulailah situasi memanas tadi Bapak bilang. Mereka mulai makin gencar menyerang Indonesia ya. Setelah Jenderal Malabi meninggal, pimpinan diambil alih oleh ada pemimpin yang satunya lagi, wakilnya. Jadi si Inggris ini mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu semacam permintaan yang tidak bisa ditolak ya. Jadi harus dipenuhi, itu namanya ultimatum. Misalkan saya ultimatum si A, kamu harus hari ini membuat PR ini. Tidak bisa ditolak, harus dikerjakan. Nah gitu, itu bahasanya ya. Misalkan. Jadi si Inggris ini mengultimatum kepada bangsa Indonesia yang isinya semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan ya, dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Dengan enaknya dia ini bilang supaya semua warga Indonesia yang punya senjata dikumpulkan di satu tempat yang sudah ditentukan oleh mereka, yaitu mereka di sini adalah Inggris. Tapi ya tidak semudah itu. Rakyat Indonesia kan masa kita udah merdeka kita menyerahkan lagi kepada mereka gitu katanya kan. Jadi mereka pun melawan dengan apa namanya? Melawan kepada Inggris ini ya. Pada tanggal 10. Nah, ini kan ultimatumnya pada tanggal 9. Besoknya mereka tidak terima. Jadi tidak mau disuruh menyerahkan senjata, mereka pun melawan. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat pada 10 November di Surabaya ya. Makanya itulah cikal bakal hari pahlawan itu diperingati tanggal 10 November. Karena memperingati pertempuran yang terjadi di Surabaya. Walaupun dari beberapa sumber yang Bapak baca di sini adalah untuk tentara Indonesia saat itu katanya meninggal ya, meninggal, banyak yang meninggal atau kalah lah. Cuman mampu berhasil memukul mundur tentara Inggris. Seperti itulah ya kurang lebih sejarahnya. Oke, itu tadi untuk materi IPS yang terkait sejarah ya. Kemudian, seperti biasa, kita masuk ke bahasa Indonesia. Setelah kita membaca sejarah tadi pertempuran yang ada di Surabaya, kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu mengisi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Sebelumnya, kalimat efektif ini kalian bisa baca di halaman 46 ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK ini adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau kalian ingat mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah belajar ini. Ciri-ciri kalimat efektif ya, memiliki unsur penting atau pokok. Penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Efektif di sini artinya tidak bertele-tele ya, langsung ke pokok pembahasannya.
Baik, kita kembali ke sini. Kita akan mencoba mengisi diagram peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat tanya yang ada, ya. Beberapa kalimat tanya yang ada, kita akan menggali informasi di bacaan pertempuran Surabaya ini dengan kalimat tanya dan mengisinya secara efektif atau singkat saja tapi jelas gitu ya, tidak bertele-tele. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa? Ya, apa sih informasi di situ? Informasinya adalah pertempuran yang terjadi di kota Surabaya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa? Ya, tadi ada apa, kemudian mengapa? Mengapa itu terjadi? Karena ultimatum dari Inggris tadi. Ultimatum itu semacam permintaan yang tidak bisa ditolak. Inggris mengeluarkan permintaan, tapi tidak boleh ditolak oleh warga Indonesia. Nah, itu namanya ultimatum. Agar pemimpin dan orang Indonesia bersenjata menyerahkan diri. Jadi si Inggrisnya nyuruh mereka menyerahkan senjata dan menyerah gitu. Menyuruh orang Indonesia menyerahkan senjata dan menyerah supaya tidak melawan lagi. Itu yang menyebabkan pertempuran tadi. Siapa? Oke, siapa sih di situ yang menjadi pelakunya ya? Pertempuran pasukan Inggris dan pasukan Indonesia. Bagaimana pertempuran itu berlangsung? Pertempuran yang berlangsung sangat dahsyat. Jadi pasukan Inggris menggempur darat, laut, dan udara. Jadi si Inggris ini menggempur dari berbagai sudut, dari darat, laut, dan udara. Selanjutnya kapan? 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian di mana? Di kota Surabaya ya, seperti itu sesuai bacaan tadi. Itu tadi peta pikiran yang telah Bapak bacakan. Nanti kalian bisa isi sesuai dengan bacaan dengan versi kalian dengan catatan menggunakan kalimat efektif, atau kalimat efektif ini kalimat yang tepat lah bahasanya. Setelah kita mengisi kalimat efektif atau peta pikiran di sini, ya, tadi udah, ini masuk bahasa Indonesia ya. Di halaman 45 itu bahasa Indonesia sampai 46. Tapi kalian bisa mengembangkan jawaban kalian ya, berdasarkan kalimat efektif atau jawaban yang menurut kalian tepat, tapi dengan bahasa yang singkat di kolom halaman 46. Di situ ada 2 kolom ya. Pertanyaannya, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan pikiran yang telah kamu buat, berdasarkan peta pikiran yang kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Jadi tadi setelah kamu membuat peta pikiran, kamu bisa mengembangkannya di sini dengan bahasamu sendiri. Baik, Bapak bacakan ini. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Oke, berarti yang Bapak simpulkan di sini adalah kerjasama untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan di sini kan mereka ingin merdeka di situ ya. Baca kembali teks pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Oke. Teks Surabaya yang di atas tadi ya. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Oke, silakan nanti dijawab di sini sesuai dengan pemikiranmu ya. Perasa jawaban kalian pasti berbeda-beda. Untuk tugas nanti akan Bapak sedikit bagikan. Nanti kalian bisa memilih antara 1 sampai 5 di sini. Silahkan cari dari berbagai sumber atau misalkan Google lah ya, ada biasanya tuh. Tugasnya adalah mencari informasi tentang pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia. Misalkan di sini Ambarawa, pertempuran Medan, Bandung Lautan Api, agresi militer 1, 2 ya. Nanti ini Bapak kirim aja di grup. Nanti kalian pilih salah satu saja. Kemudian di bawahnya, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing? Iya, ini maksudnya strategi yang digunakan sesuai dengan daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya.
Kalau Bapak tangkap di sini, dia mengatakan strategi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Ini ada kaitannya dengan pelajaran IPA ya. Menyesuaikan. Garis besarnya di sini adalah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kalau kita buka di halaman 48 ya tadi, nah ini Bapak masuk ke sini, kita mengamati. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara menyesuaikan diri. Sama kayak perjuangan tadi, dia menyesuaikan cara bertempur dengan medan yang ada. Tapi kalau di sini kita akan membahas hewan dan cara menyesuaikan diri dengan lingkungan atau tempat tinggalnya. Ya, misalkan di sini ada 4. Ayam, bebek, ikan, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Diskusikan. Oke, nanti kalian diskusikan ya, tapi di sini akan Bapak paparkan sedikit. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu untuk hewan menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya ya, ciri-ciri dan menyesuaikan diri tempat tinggalnya. Yang pertama itu ada hewan ayam. Kalau di situ ada 4. Yang pertama itu ada ayam. Ciri-ciri hewannya adalah bertelur, kemudian berbulu, memiliki paruh, dan memiliki sayap. Ini adalah ciri-ciri dari hewan ayam. Kemudian kita lihat bagaimana ciri-ciri tempat tinggal daripada hewan ini atau habitatnya, yaitu ini adalah lingkungan buatan ya. Lingkungan buatan maksudnya di sini seperti sawah. Ini kan digarap oleh manusia. Tapi tidak tertutup kemungkinan hewan ayam ini juga bisa tinggal di lingkungan yang bukan buatan gitu. Seperti di alam lah intinya. Hewan yang kedua yaitu bebek. Ciri-ciri dari bebek ini adalah bertelur juga sama, kemudian berbulu, memiliki paruh, dan terakhir dia memiliki sayap. Untuk tempat tinggalnya sendiri, kalau bebek ini biasanya di tempat yang lingkungan buatan seperti sawah juga, tapi ada air-airnya sedikit lah, karena bebek kan memiliki selaput di kakinya untuk dia berenang. Ya. Yang ketiga ada ikan. Kalau ciri-ciri hewan ikan ini adalah bertelur, kemudian ada yang bersisik dan ada yang tidak, kemudian dia memiliki sirip, dan terakhir dia bernapas dengan insang. Ciri-ciri tempat tinggalnya, dia tempat tinggal di air atau lingkungan perairan, baik itu air asin ataupun air tawar. Itu ciri-ciri hewan ikan. Yang selanjutnya adalah cicak. Ya, cicak ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama dia bertelur. Yang kedua merayap di dinding ya. Kemudian melindungi diri dengan melepaskan ekornya. Jadi ketika ekornya digigit, dia akan melepaskan ekornya untuk melindungi dirinya ya, melarikan diri. Tapi ekornya kan nanti akan tumbuh kembali seperti semula. Dan yang terakhir pemakan serangga, kecoa, apa yang ada tuh dibabat semua kalau cicak ini. Ciri-ciri tempat tinggalnya adalah di dinding ataupun di atap rumah. Itu ciri-ciri daripada cicak tadi dan tempat tinggalnya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dan habitat dari hewan 4 hewan ini, kita akan lanjut ke halaman 49. Di halaman 49 di sana ada bacaan yang berjudul bebek. Jadi bebek ini memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Seperti ini ya, Bapak tunjukkan videonya. Ada banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita. Jadi secara tidak langsung hewan tersebut pun menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya ya. Kemudian kita lanjut ke yang bebek tadi. Cara bebek menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya. Oke, ini dia bebek. Bebek ini sebenarnya dia tinggal di darat, namun untuk mencari makan dia juga turun ke air. Jadi ciri-ciri khusus dari bebek ini, dia memiliki paruh yang agak beda dari ayam ya. Sedikit lebih lebar, jadi lebih mudah menangkap kayak anak-anak ikan yang kecil. Kemudian kakinya ada selaput ya, selaput di kaki ini untuk berenang. Bebek juga itu mencari makannya di kolam ataupun di sawah. Ya pokoknya intinya kalau ada air, ya disitulah ya bebek sukanya nyocor-nyocor. Apa sih bahasanya? Kalau kami nyebutnya tuh apa ya? Nah itulah pokoknya nyosor-nyosor gitulah di situ.
Kemudian bebek ini pun ya, walaupun dia menyelam kayak gini, di bulu itu ada kayak semacam kandungan minyak. Jadi kalaupun dia menyelam, bulunya itu tidak basah atau tidak langsung kayak kita kalau nyemplung langsung basah. Kalau bebek ini tidak, karena ada kandungan minyak tadi, jadi bulunya akan tetap kering walaupun dia nyelam gitu. Mungkin itu aja ya, ciri-ciri binatang bebek sesuai dengan bacaan di halaman 49 yang udah Bapak tampilkan sedikit videonya. Selanjutnya di halaman 50. Oke, di halaman 50 ada beberapa tugas mengamati. Amati 3 hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catat ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Oke, ini nanti bisa hewan yang berbeda-beda, hewan apa yang ada di sekitarmu. Kalau tadi kan ada bebek. Bebek ciri-cirinya bertelur, bersayap, paruhnya agak lebar ya. Habitatnya ada di kayak sawah ataupun di danau. Kalau ada danaunya sih. Ada yang sebangsa bebek yang tinggal di danau, yaitu kayak belibis ya. Belibis itu mirip-mirip bebek, cuman dia bisa terbang sih kalau belibis. Bapak rasa itu aja untuk hari ini ya. Bapak cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Pak Guru. Jika ada yang salah atau kekurangan dalam penyampaian, silahkan masukkan kritik dan sarannya. Bapak tunggu. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.